Halo semuanya, anak-anak kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi di minggu lalu, yaitu Perang Dunia II ya. Jika kita review ulang materi minggu lalu berkaitan dengan Perang Dunia I, kita sudah membahas mengenai sebab-sebab perang, terus kemudian front-front perang, terus latar belakang gitu ya, terus akhir dari perang. Ternyata perang dunia itu nggak cuma terjadi sekali gitu. Walaupun sudah ada badan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa gitu ya, ternyata bukan menjadi jawaban bagi perdamaian di dunia seutuhnya. Dimulailah lagi ada percikan-percikan permusuhan antar negara yang sebelumnya sudah terlibat di Perang Dunia I. Perang Dunia II ini adalah kelanjutan. Kita lihat ya materi Perang Dunia II. Jadi seperti Perang Dunia I ya, ada sebabnya, sebab umum dan sebab khusus. Kita lihat di sini, sebab khususnya adalah di Eropa, sebab khusus terjadi karena Perang Dunia II adalah serbuan Jerman ke kota Danzig. Danzig itu adalah sebuah kota di Polandia. Terjadi di 1 September 1939. Nah, di sini kenapa Jerman menyerbu kota Danzig? Ternyata Danzig ini adalah mayoritas penduduknya adalah orang-orang bangsa Jerman itu. Tapi dalam keseluruhan negara Polandia itu menolak adanya serbuan dari Jerman. Sebelumnya, pasca Perang Dunia I, ada liga-liga bangsa atau liga bangsa-bangsa atau LBB ya, itu menjadi pengawas ya yang ada di kota Polandia Danzig gitu, Danzig Polandia. Kemudian di tanggal 3 September 39 ya, negara-negara pendukung LBB terutama Inggris, Prancis mengumumkan perang terhadap Jerman. Dampak dari Jerman menguasai Danzig ya, kemudian diikuti oleh sekutu-sekutunya. Sekutu itu berarti negara yang satu tujuan dengan Prancis dan Inggris. Ini front Eropa diawali oleh serbuan Jerman di Danzig. Selanjutnya Asia Pasifik ya. Asia Pasifik itu disebabkan karena Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Pearl Harbor ini ada di Samudra Pasifik, tepatnya di Hawaii, 7 Desember 41. Ini yang menyulut Amerika itu mau nggak mau harus ikut dalam kancah peperangan dunia II. Sedangkan ini sebab umumnya kita lihat di sini karena LBB itu gagal dalam menciptakan perdamaian dunia. Disebutkan di sini, LBB bukan lagi alat untuk mencapai tujuan, tetapi menjadi alat politik negara-negara besar untuk mencari keuntungan. Itu jadi negara-negara yang mendominasi LBB itu pasti ada keuntungan di baliknya gitu ya, seperti tadi di depan ada Inggris, Prancis gitu, pasti ada kepentingan lain gitu. LBB tidak dapat berbuat apa-apa ketika negara-negara berbuat semaunya. Misalnya di Eropa tahun 35 ya, Italia itu melakukan serangan terhadap Ethiopia. Nah, LBB itu tidak mencegahnya, bahkan tidak menghukum Italia gitu ya akibat serangan dari Ethiopia. Yang kedua adalah negara-negara maju saling berlomba memperkuat militer persenjataan itu ya, dimana negara ini sudah membuat militer atau persenjataan yang lebih bagus, yang satunya juga nggak terima, jadi mereka saling bersaing gitu ya. Dengan kegagalan LPB, dunia barat terutama Jerman dan Italia mencurigai komunisme di Rusia. Tetapi Rusia itu mencurigai fasisme, jadi sama-sama saling mencurigai ya. Gitu. Oleh karena saling mencurigai, akhirnya negara tersebut memperkuat militer dan persenjataannya, jaga-jaga gitu ya. Karena mereka saling mencurigai akibat dari ideologinya gitu kan, ideologi yang dimiliki oleh negara masing-masing, sehingga mereka siap siaga jika sewaktu-waktu ya ada negara tersebut menyerang gitu. Jadi harus siap.
Yang ketiga adalah adanya politik aliansi. Aliansi itu adalah politik mencari kawan. Hal ini disebutkan karena kekhawatiran mereka akan adanya perang besar. Jadi mereka tuh nyari bala, nyari teman-temannya gitu. Kalau temannya banyak itu kan biar mereka itu pede atau percaya diri dalam kekuatan mereka gitu ya. Nah, dalam mencari kawan ternyata muncullah dua blok besar, fasis terus sekutu. Fasis itu terdiri dari Jerman, Italia, Jepang gitu ya. Tadi yang nasionalisme itu ya. Terus kalau sekutu terdiri dari dua blok ya. Sebenarnya ini fasis dan sekutu, tapi ternyata kita lihat di sini sekutu itu dibagi dari dua lagi ya. Ada demokrasi dan negara komunis. Itu masuk ke blok sekutu. Demokrasi itu berarti ada Perancis, Inggris, Amerika, dan Belanda. Komunis itu ya negara sekutu yang haluannya komunis, yaitu Rusia, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, Cekoslovakia. Terus yang keempat adalah adanya pertentangan ekspansi, di mana kalau dikatakan di sini Jerman itu mengumumkan Lebensraumnya. Lebensraum itu adalah Jerman Raya yang meliputi Eropa Tengah. Jadi Jerman itu adalah pemimpinnya, gitu maksudnya. Yang kedua adalah Italia menginginkan Italia Irredenta yang meliputi seluruh Laut Tengah dan Abyssinia. Jepang mengumumkan kemakmuran bersama di Timur Asia, namanya adalah Hakko-Ichiu, di mana Jepang menjadi pemimpinnya. Kronologi Perang Dunia II. Perang Dunia II itu yang di front Eropa di 39 sampai 45. Jadi di front Eropa itu dimulai dengan serangan tadi ya di kota Danzig. Sejak saat itu, Jerman dengan cepat menyebarkan sayap kekuasaan menduduki Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luksemburg, Prancis. Pemerintah Prancis kemudian pecah menjadi dua. Ada Prancis di bawah pimpinan Charles de Gaulle yang membentuk pemerintahan pelarian di London dan Prancis Vichy yang tunduk pada Jerman di bawah pimpinan Marshal Pétain. Selanjutnya, Jerman melancarkan serangan udara ke Inggris tahun 40 yang menimbulkan kerusakan di kota London. Inggris kemudian membalas serangan dari Jerman dengan menjatuhkan bom-bom di kota-kota penting seperti Hamburg dan Bremen. Tuh, ini front Eropa. Selanjutnya, atas keberhasilan serangan Jerman, Italia terdorong untuk melancarkan serangan ke Yunani dan Yunani dan Yugoslavia ya. Namun, serangan Italia itu dihancurkan oleh gabungan Yunani dan Yugoslavia yang kemudian ternyata dibantu oleh Inggris. Melihat rekan fasis yang mengalami kekalahan, Jerman mau nggak mau harus mengirimkan bala bantuan ke wilayah itu, ternyata memperoleh kemenangan. Pasukan Inggris kemudian menyelamatkan diri ke Pulau Kreta, tetapi kemudian dikejar terus ya, sehingga terpaksa melarikan diri lagi ke Pulau Malta, gitu ya. Setelah berhasil menguasai segala wilayah Eropa, tiba-tiba Jerman menyerang Uni Soviet tahun 41. Hal ini berarti Uni Soviet belum ikut dalam perang ya. Kemudian, hal itu berarti Jerman telah mengkhianati perjanjian Pakta Non-Agresi yang dibuat setahun sebelumnya. Oleh karena itu, Uni Soviet berbalik memusuhi Jerman. Uni Soviet ya, segera melancarkan serangan balasan terhadap Jerman yang ternyata tengah berkebun di salju Stalingrad. Ini salahnya ya. Pasukan Jerman sedang di Stalingrad, di Rusia waktu itu, di Uni Soviet saat itu. Di tempat inilah Jerman mendapat kekalahan pertama dan menandai kekalahan selanjutnya. Jadi kalau yang tadi Jerman menang, terus ini mulai Jerman kalah. Jadi titik baliknya ya, turning point-nya ada di situ. Nah, masuk ke tahun 42, peta perang mengalami ini yang saya tadi sebutkan ya, turning point, masa titik balik. Sejak Jerman menderita kekalahan di Stalingrad, tadi di Uni Soviet, pihak sekutu itu kemudian berbalik melancarkan serangan terhadap Jerman. Jadi balas dendam gitu, yang negara yang telah didudukinya. Posisi sekutu semakin kuat setelah bergabungnya Uni Soviet dan Amerika. Ini tadinya belum gabung. Uni Soviet karena tadi serang oleh Jerman gitu kan. Kemudian Amerika juga diserang oleh Jepang gitu. Jadi mau nggak mau harus ikut mereka ya. Uni Soviet dengan gemilang berhasil membebaskan Eropa Timur kecuali Yugoslavia.
karena Yugoslavia itu adalah negara yang berhasil membebaskan sendiri. Puncak serangan sekutu terjadi setelah pendaratan pasukan Normandia di bawah pimpinan Jenderal Eisenhower yang nantinya jadi yang presiden ya. Pendaratan itu terjadi pada 6 Juni 1944. Peristiwa itu yang dikenal dengan The Die, ya, The Die. Itu terkenal sekali ya. Negara-negara di Eropa Barat dengan cepat dibebaskan dan sebagian besar pasukan sekutu itu telah memasuki Berlin. Akhirnya Jerman menyerah di kota Reims dan 7 Mei 45 setelah sebelumnya dikabarkan bahwa Adolf Hitler itu bunuh diri. Jadi dia bunuh diri, tahu bahwa Jerman itu kalah. Itu di front Eropa. Sekarang kita lanjut ke front Afrika ya, tahun 40-43. Front Afrika merupakan medan perang antara Italia dan Jerman melawan Inggris dan beberapa negara pendukungnya. Pada tahun 49, Italia itu melakukan invasi ke Mesir, tetapi pasukan Inggris itu menggagalkannya. Jerman kembali mengirim bantuan pasukan korps di bawah pimpin Erwin Rommel, di mana Erwin ini punya julukan nama Serigala Padang Pasir. Ternyata berhasil memimpin pasukannya untuk memasuki wilayah Mesir. Akan tetapi, Hitler tidak sempat memberikan bantuan material terhadap pasukannya di Mesir karena sibuk menghadapi Uni Soviet. Kesempatan itu digunakan oleh Inggris untuk menggempur kembali kekuatan Jerman di Prancis. Jadi ketika itu kan waktu itu menghadapi Uni Soviet ya, ada juga perang dunia di waktu yang sama di Afrika. Itu ya, walaupun ada seorang jenderal namanya Rommel ya, dijuluki Serigala Padang Pasir, tapi ketika Hitler tidak terlalu fokus di Afrika, akhirnya membuat mereka kalah. Dalam pasukan di kota El Alamein, perbatasan Libya dan Mesir, pasukan Inggris di bawah pimpinan Letnan Jenderal Montgomery berhasil menghalau tentara Jerman pada 42. Setelah itu, pasukan Inggris dan sekutunya berusaha membebaskan negara-negara yang diduduki Italia Jerman. Akhirnya, seluruh Afrika Utara dan Afrika Timur berhasil dibebaskan sekutu pada 43. Tadi front Afrika, sekarang ke front Pasifik. Front Pasifik itu merupakan medan perang antara Jepang melawan Amerika, Inggris, Belanda, RRC, Australia, dan lain-lain. Mereka kita suka sebut adalah ABCD dan ABDACOM ya. Jepang ternyata termotivasi memulai perang di kawasan Asia Pasifik karena melihat keberhasilan Jerman yang dapat menguasai Eropa dengan cepat, tapi kalahnya juga cepat juga ya. Perang di kawasan Asia Pasifik itu meletus setelah Jepang menyerang secara mendadak. Coba, ini kalau nggak mendadak kemungkinan juga kalah ya, saya lihat. Tapi serangannya mendadak di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor di Hawaii, 7 Desember 41. Penyerbuan Jepang ini telah menyebabkan Amerika terseret dalam perang Asia Pasifik yang tadinya mau netral, jadi nggak netral, jadi langsung ikut. Karena dia sendiri dirugikan. Setelah menghantam Pearl Harbor, Jepang menyerang dan berusaha menguasai negara kawasan Asia Pasifik. Agresi pasukan Jepang yang sangat cepat tidak terhalangi Amerika yang telah lumpuh angkatan lautnya. Serangan-serangan Jepang dikendalikan pangkalan Kepulauan Carolina, Formosa, Indochina, Thailand, dan dalam waktu singkat, Jepang juga sama seperti Jerman ya, dia berhasil menduduki berbagai wilayah di kawasan Asia Pasifik. Ada kawasan Asia tuh kayak Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia gitu. Sedangkan kalau Pasifik itu kepulauan Kuril, Koral ya, cuma Koral ya, Kepulauan Marshall, Gilbert, Laut Bismarck, Iran Utara ya. Ada Kepulauan Aleut, Midway, Kepulauan Carolina, Kepulauan Mariana, Solomon, Saipan, Guam, dan Laut Coral. Dalam menghadapi ekspansi Jepang, negara sekutu itu kemudian membentuk apa yang disebut ABCD, yaitu nama singkatannya, dan ABDACOM, yaitu singkatan negara anggotanya. Itu gabungan antara Amerika, kayak tadi ya, Jenderal Douglas MacArthur diserahi tugas sebagai Panglima Komando Pertahanan Pasifik Barat Daya. Tokoh tersebut ia bertekad
membalas kekalahannya dengan mengucapkan kata I will return, saya akan